Kita memahami bahwasannya pikiran sadar sebagai kontrol pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar sangat bertanggung jawab terhadap sistem yang dijalankan pikiran bawah sadar kita. Potensi dan kejadian-kejadian yang kita tarik oleh pikiran bawah sadar kita semuanya dimulai dari penyerapan informasi pikiran sadar kita. Data pengetahuan dan belief system yang menjadi operating system dalam pikiran bawah sadar adalah kebenaran yang telah diterima pikiran sadar kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempunyai kesadaran dan kewaspadaan dalam memasukkan informasi yang kita yakini sebuah kebenaran hidup. Saat kita benar meyakini suatu informasi dan dengan muatan emosi akan menjadi rasa dan pengalaman dan akan menarik kejadian-kejadian yang sefrekuensi yang kita yakini. Pikiran sadar selalu waspada selama kita dalam terjaga normal. Pikiran sadar adalah penjaga gerbang dari keyakinan dan belief system kita. Pikiran sadar bisa tidak berfungsi sebagai filter informasi dikarenakan berbagai kondisi. Maka, jika pikiran sadar pada gelombang otak tranquility atau ketenangan akan terbuka, bisa melihat jelas tentang informasi dengan jernih. Jika kita dalam keadaan panik, marah atau dalam tingkat stres yang tinggi dan kondisi ini adalah bahaya dan rawan bagi kejiwaan kita. Pikiran bawah sadar selalu terbuka untuk saran ketakutan, kebencian, egoisme, ketamakan, putus asa, dan berbagai hal emosional negatif yang berasal dari orang lain dan lingkungan. Dan hal ini sangat berbahaya untuk waktu yang lama, akan menjadi ledakan hal-hal negatif dalam diri kita. Maka, menjaga pikiran bawah sadar dengan mengaktifkan kontrol kesadaran pada pikiran sadar kita. Pikiran sadar berpersepsi melalui intuisi, maka proses-proses terjadi dengan cepat. Ia tidak menunggu metode penalaran sadar yang berjalan pelan, dan pikiran bawah sadar tidak dalam jalur itu. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, sama seperti jantung atau darah kita. Dapati bahwa hanya dengan menyatakan hal-hal tertentu yang harus dicapai kepada pikiran bawah sadar akan muncul kekuatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Disinilah sumber kekuatan yang membuat kita menyatu dengan hal yang maha kuasa. Inilah prinsip mendalam yang pantas kita sadari dengan sungguh-sungguh. Hukum ini beroperasi dengan cara yang menarik. Orang-orang yang telah menerapkan mendapati hal-hal yang melampaui yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan sebelumnya. Pikiran sadar adalah tempat tinggal bagi prinsip dan aspirasi kita. Pikiran bawah sadar adalah sumber bagi cita-cita kita yang artistik dan altruistik. Insting-insting ini hanya dapat digulingkan oleh proses pelemahan prinsip yang menyeluruh dan terus dilakukan oleh diri kita. Pikiran bawah sadar tidak bisa berdebat secara kontroversial. Jadi, jika yang diterima adalah saran yang salah, metode untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan saran kebalikannya yang kuat dan sering diulang dan harus diterima oleh pikiran. Maka secara perlahan terbentuklah kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat bagi pikiran dan kehidupan. Karena pikiran bawah sadar sumber dari sebuah kebiasaan. Apa yang selalu kita ulang akan bersifat mekanis dan bukan lagi merupakan tindakan penilaian karena telah tertancap dalam pikiran bawah sadar. Bila kebiasaan itu bijak dan benar, kita beruntung. Tetapi jika salah dan merugikan, obatnya adalah mengenali kemahakuasaan pikiran bawah sadar dan menyarankan kebebasan aktual masa kini. Karena pikiran bawah sadar bersifat kreatif dan menyatu dengan sumber ilahiyah kita, dan pikiran bawah sadar akan mencari kebebasan yang disarankan. Fungsi normal pikiran bawah sadar pada sisi fisik berurusan dengan proses vital
yang teratur dengan pemeliharaan kehidupan dan perbaikan kesehatan, serta mencakup keinginan instinktif untuk memelihara segala kehidupan dan perbaikan kondisi secara umum. Pada sisi mental, pikiran bawah sadar merupakan gudang memori. Pikiran bawah sadar seolah pesuruh yang piawai yang bekerja tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Pikiran bawah sadar adalah sumber kekuatan hidup yang praktis, inisiatif, dan konstruktif. Pada sisi spiritual, pikiran bawah sadar adalah sumber cita-cita, aspirasi, imajinasi, dan merupakan saluran sehingga kita bisa mengenali sumber kemuliaan kita. Dan ketika kita mengenali sumber kemuliaan inilah kita bisa memahami sumber kekuatannya. Ada pertanyaan, bagaimana pikiran bawah sadar mengubah kondisi? Dan jawabannya, karena pikiran bawah sadar merupakan bagian dari pikiran universal. Suatu bagian haruslah serupa, sejenis maupun kualitas dengan keutuhan. Perbedaannya hanyalah tingkatannya saja. Keutuhan ini seperti yang kita ketahui bersifat kreatif. Sebenarnya ini adalah sumber satu-satunya penciptaan yang menghasilkan akibat. Karena pemikiran adalah satu-satunya aktivitas yang dimiliki pikiran dan pemikiran pasti bersifat kreatif. Tetapi ada perbedaan yang amat besar antara pikiran biasa dan mengarahkan pemikiran kita secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Bila demikian halnya, berarti kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran universal. Kita menjadi selaras dengan yang tak terhingga, kita mengarahkan daya yang amat kuat di dalam eksistensi kekuatan kreatif dari pikiran universal. Hal ini seperti juga diatur oleh hukum alam. Hukum inilah yang disebut hukum tarik-menarik. Di sini pikiran memang sangat kreatif dan secara otomatis akan terhubung dengan objeknya sehingga objek tersebut terwujud. Hal ini terkait energi, frekuensi, vibrasi, resonansi menjadi sinkronisitas untuk menjadi manifestasi dalam kehidupan.